Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur, memuji nama Tuhan buat segala kehidupan yang diberikan kepada kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini Senin 28 April 2025 tertulis di dalam Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan bacakan untuk kita. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, asaunang ia dung mangako jala busuran, jala di pauli hoa kabagas nauli diingani ho, tole lobum dohot biru-birum, lam sinur do jala gadda perak dohot sere diho, gadda hu saluhut na diho, ape lam dipagi jakoroham, jala lubaho di jahoba di batam, na manogion horuar sian tano Misir, sian bagas parhatobanan. Demikian firman Tuhan. Jangan tinggi hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan melalui kitab Ulangan, di mana kita mengetahui sebelum umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, akan lebih dahulu meneliti dan melihat bagaimana perubahan kehidupan umat Tuhan setelah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga setelah mengalami pembuangan tersebut. Justru dalam kitab Ulangan inilah kita melihat pernyataan iman dari umat Tuhan akan kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan yang telah senantiasa menyertai umatnya. Dan secara khusus dalam bait atau pasal 8 ini, umat Tuhan secara khusus menyampaikan pernyataan syukur atas kebaikan Tuhan. Artinya, kebaikan Tuhan harus diakui telah mengubah nasib mereka, bukan karena mereka telah mampu melakukan banyak hal, namun karena kasih setia Tuhan. Sebab itulah Tuhan memberikan perintah supaya taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Karena hal itulah sangat mendasar menyatakan kesetiaan melakukan perintah Tuhan itu. Seperti jika kita baca ayat sebelumnya dikatakan, hati-hatilah, jangan melupakan Tuhan. Sederhana sekali, sebab firman Tuhan memakai kata jangan melupakan. Dan hal inilah yang mempengaruhi kehidupan kita. Kita sering melupakan sesuatu karena kita bosan. Kita melupakan sesuatu karena kita membencinya, atau karena ada hal yang baru. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesalahan itu terjadi diawali karena kita melupakan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi ini, sebelum kita mengawali segala sesuatu, kita disadarkan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada manusia yang mampu menambah satu hasta pun dalam hidupnya. Sebab itu bersyukurlah selalu dan lakukanlah segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Ingat kehidupanmu saat ini hanya mengingatkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Sebab sedikit pun kita tidak akan mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita jika Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Oleh sebab itu jangan pernah menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tetap setia padanya dan percaya jika Tuhan memberikanmu kehidupan pagi ini, itu berarti Tuhan sedang membawamu
masuk ke tanah Kanaan. Setialah Tuhan itu maha baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala anugerah dan berkat-Mu yang telah kami terima pribadi lepas pribadi dan setiap keluarga. Pada pagi hari ini kami yakin, kami percaya bahwa kebaikan Tuhan memperkenankan kami akan mengawali segala aktivitas kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, dan kami juga berdoa untuk menyerahkan segala aktivitas jemaat-Mu, segala persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka. Dan jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang pada saat ini, berikan pertolongan yang sejati dan sempurna daripada Tuhan untuk mereka. Begitu juga dengan gereja-Mu, pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berkati pimpinan jemaat-Mu, para haladomu, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berikan kepada kami satu hati, satu pikiran, dan satu tanggung jawab di dalam pelayanan dan persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Berikan kepada kami sukacita, jauhkan Tuhan dari kami keegoisan dan kesombongan hati. Seperti apa yang telah Tuhan pesankan melalui firman-Mu, kami tidak memiliki apa-apa, tetapi kebaikan Tuhan memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Berkati bangsa kami ini Tuhan, jauhkan dari kekacauan, jauhkan Tuhan dari orang-orang yang tidak menginginkan negara kami ini penuh damai dan penuh dengan sukacita. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, hidup ini hanyalah kasih setia Tuhan.